Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan kalian tetap semangat dalam pembelajaran dan dalam mencapai cita-cita kalian. Oke? Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perhitungan jumlah atom dalam senyawa dan cara menyetarakan persamaan reaksi dalam kimia. Oke? Selanjutnya, tetap tonton video berikut ini. Tetap semangat ya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang perhitungan saja. Kalau untuk pembelajaran teorinya, kamu silahkan buka buku paket masing-masing. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang rumus empiris. Rumus empiris biasanya ditulis dengan huruf R dan E besar. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan jenis dan perbandingan atom unsur penyusun senyawa. Jenis ini maksud di sini adalah misalnya kita ambil nih metana. Metana rumusnya CH4. Jadi jenisnya itu apa? C dan H. Perbandingannya yang mana? C jumlahnya 1, H jumlahnya 4. Itu adalah jumlah perbandingan. Jadi cara menghitung rumus empiris coba kita lihat. Contohnya air, H2O, rumus molekul, rumus empirisnya H2O. Kenapa rumusnya bisa sama? Kita coba lihat, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Jadi angka yang dipakai H2O ini adalah angka yang sudah sederhana, 2 dan 1. Makanya rumus empiris dan rumus molekulnya itu sama. Coba kita lihat rumus senyawa alkohol. Alkohol rumus molekulnya C2H5OH. Rumus empirisnya C2H6O. Kenapa bisa berbeda? Coba perhatikan. C di sini ada 2, H ada 5, O ada 1, H ada 1. C2, tulis lagi C2. H-nya di sini ada 2 kali, jadi dijumlahkan. H 5 ditambah 1. 5 tambah 1, 6. Jadi di sini ditulis H6. O di sini 1. Jadi di sini tulis 1. Kenapa di sini satunya tidak ditulis? Karena dalam matematika angka 1 tidak perlu ditulis. Jadi rumus empirisnya C2H6O. Kenapa C2H6O tidak bisa disederhanakan lagi? C2 dan H6 itu angka 2 dan angka 6 itu bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Dan lihat O, karena O-nya 1, bisakah dibagi dengan angka 2? Tidak bisa. Ingat ya anak-anak, indeks, angka-angka yang di bawah ini namanya indeks. Indeks ini dalam suatu senyawa itu harus bilangan bulat. Makanya karena di sini 1, kalau dibagi 2 kan hasilnya setengah. Setengah bukan bilangan bulat, makanya dia tidak boleh dibagi. Jadi rumusnya menjadi C2H6O. Kalau rumusnya itu bisa dibagi, misalnya coba kita tutup aja ini. Misalnya rumus molekulnya C2H6. Apakah bisa dibagi? Bisa, sama-sama dibagi menjadi 2. 2 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Jadi rumus empirisnya menjadi CH3. Paham? Oke, kita lanjut. Balik lagi kita ke perhitungan. Nah, cara menghitung jumlah atom dalam rumus kimia. Contoh, 3 molekul H2O. H2O mengandung, artinya apa? H2O. H2O mengandung atom hidrogennya ada 2, atom oksigennya ada 1. Jadi H2O itu mengandung 2 molekul hidrogen dan 1 molekul dan 1 unsur O. Di sini soalnya 3 molekul air atau H2O, artinya H2O ini ada 3 kali.
Nah, bagaimana cara menghitungnya? 3 ini disebutnya koefisien. Jadi angka yang di depan senyawa itu disebutnya koefisien. Angka yang kecil yang di bawah ini itu disebutnya indeks. Ketika koefisien bertemu dengan indeks itu harus dikali. Nah, ini kan 3H2O, artinya hidrogennya ada 3. 3 dikali 2. 3 kali 2, 6. Ini molekul ada 3. Ini unsur oksigennya ada 1. Jadi 3 dikali 1. Nah, coba kita hitung jumlah atom. Coba kita cari soal. Nah, kita coba hitung. Nah, coba kita hitung jumlah atom penyusun senyawa ini. Ini CH4. C-nya di sini ada 1, H-nya ada 4. CONH2 2 kali. C-nya ada 1, O-nya ada 1. Nah, ini perhatikan NH2 2 kali. Jadi NH2 dalam kurung, di luarnya juga ada indeks 2. Cara menghitungnya, N di dalam kurung ada 1, di luar kurungnya ada 2. Jadi cara menghitungnya 2 dikali 1. Jadi jumlah N di sini 2. H2 di dalam kurung, H-nya ada 2, di luar kurung juga ada 2. Jadi menghitung hidrogennya atau H-nya 2 dikali 2. Jadi hidrogennya sama dengan 4. CH3COOH. Nah, ini artinya asam cuka ya, asam cuka. CH3COOH. Di sini jumlah C ada berapa? Kita hitung C ada berapa? 1, 2. Jadi di sini atom C jumlahnya 2. H3 dan di sini ada lagi H1. Tambahkan 3 ditambah 1. Jadi jumlah H di sini ada 4. O ada 2 kali. Jadi jumlah O di sini ada 2. Coba kita perhatikan yang berikutnya, C6H12O6. C di sini ada 6, H ada 12 dan O ada 6. Selanjut C12H22O11. C di sini ada 12, H di sini ada 22, O di sini ada 11. Lanjut ke sini. CHCl3. C-nya di sini ada 1, H di sini ada 1, Cl di sini ada 3. CH3CH2OH. Jumlah C di sini C ada berapa kali? 1, 2. Jadi C di sini ada 2. H di sini ada H yang pertama jumlahnya 3, H yang kedua ada 2, H yang ketiga ada 1. Jadi tambahkan 3 tambah 2 tambah 1. Jadi total H di sini ada 6. O di sini ada 1. Nah, seperti itulah menghitung jumlah atom dalam senyawa. Yang perlu diperhatikan adalah dari yang Ibu jelaskan tadi, perhatikan angka-angka yang kecil di bawah ini. Ini disebutnya indeks. Jadi indeks itu berlaku untuk huruf depannya. CH3. 3 ini adalah punya H. Jadi 3 indeks menyatakan jumlah unsur atau atom yang di depannya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang persamaan reaksi. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam menyetarakan persamaan reaksi. Yang pertama, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, koefisien reaksi menyatakan perbandingan jumlah partikel dari zat-zat yang terlibat. Nah, yang mana yang koefisien itu dalam suatu persamaan reaksi? Angka yang di depan huruf ini.
Coba perhatikan di sini persamaan reaksi. 2H2O ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Koefisien itu adalah angka yang di depan huruf ini. Angka 2, ini yang di depan H itu disebut koefisien. Ini yang di depan H2 disebut koefisien. Nah, yang kedua, karena koefisien reaksi merupakan angka perbandingan, koefisien reaksi haruslah bilangan bulat paling sederhana. Jadi angka-angka yang koefisien di sini harus bilangan bulat. Seandainya dari hasil perhitungan didapatkan bilangan pecahan, bilangan pecahan tersebut harus diganti ke bilangan bulat terlebih dahulu. Kemudian apalagi yang perlu kalian perhatikan? Persamaan reaksi yang sudah diberi koefisien yang sesuai disebut persamaan setara. Artinya apa? Jumlah unsur penyusun hasil sama dengan jumlah penyusun sebelum reaksi. Nah, maksudnya ini jadi sebelum reaksi itu dilihat dari yang bereaksi yang ada sebelum tanda panah. Sesudah tanda panah itu disebut hasil atau sesudah reaksi. Nah, coba perhatikan H. H sebelum reaksi jumlahnya ada 4. 4 yang mana? 2 koefisien dikali dengan 2 indeks. 2 kali 2, 4. Setelah reaksi, diperhatikan juga ada 2H2O. Indeks dikali dengan koefisien. Hasilnya 4. Jadi, 4 jumlah H, 4 setelah reaksi, 4 juga sebelum reaksi. Nah, yang seperti ini disebut dengan setara. H-nya ya. Nah, sekarang kita perhatikan O2. O sebelum reaksi jumlahnya 2. Sesudah reaksi jumlahnya 2. Indeksnya 1 dikalikan dengan koefisiennya 1. 2 kali 1, 2. Jadi, sama jumlah oksigen sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Nah, yang seperti ini disebut dengan reaksi yang sudah setara. Huruf cetak miring dalam tanda kurung mengikuti rumus kimia tiap-tiap zat menyatakan wujud atau keadaan zat yang bersangkutan. S. Nah, biasanya yang di bawah sini itu ada tulisan keterangan wujudnya itu seperti apa. S. Atau solid. L. Liquid. G. Gas. A. Q. Larutan berair atau aqueous. Cara penyetaraan persamaan reaksi. Penyetaraan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tetapkan koefisien salah satu zat. Biasanya zat yang rumus kimianya paling kompleks, sama dengan 1. Sedangkan zat lain diberikan koefisien sementara dengan huruf, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Langkah yang kedua, setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1. Jumlah kiri harus sama dengan jumlah kanan. Langkah yang ketiga, setarakan unsur lainnya. Biasanya akan paling membantu jika atom O disetarakan paling akhir. Coba kita perhatikan. Nah, ini contohnya. Reaksi pembakaran gas metana rumusnya CH4 menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Ini metana, ini oksigen, ini CO2. Karbon dioksida. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 senyawa. Yang pertama tadi langkahnya apa? Cari jumlah atom yang paling kompleks. Nah, ini C1H. Ini dilihat jenisnya ya, karbon 1, hidrogen 1. Berarti di sini ada 2 unsur. Di sini ada 1 unsur oksigen. Ini CO2 ada 2 unsur yaitu C dan O. Di sini H2O ada 2 unsur H dan O. Nah, di sini ada 2 jumlah yang sama. CH4 ada 2 jenis, CO2 ada 2 jenis, dan H2O ada 2 jenis. Nah, ini boleh dipilih salah satu. Senyawa yang kita pilih ditulis dengan angka 1. Nah, di sini kita tetapkan koefisien CH4 sama dengan 1. Jadi angka 1 kita ambil di sini. Yang lainnya ditulis dengan huruf A, B, C. Nah,
CH4 ditulis 1, CH4G ini angka-angka yang huruf yang di dalam kurung itu menyatakan bentuk atau wujud senyawanya. Nah, berarti di sini CH4 gas, O2 gas, CO2 gas, dan CO2 gas. Nah, ini CH4 ditulis dengan 1, yang lainnya huruf A, B, C. Yang kedua, penyetaraan atom C dan H. Ini C dan H kita hitung. Jumlah kiri dan jumlah kanannya sama. Jumlah atom C di ruas kiri sama dengan 1. C 1. Dan di ruas kanan sama dengan B. Ini B. Jadi C yang di kiri sini kita samakan dengan C yang di kanan. C yang di sini, B di depan koefisien di depan CO2-nya B. Jadi di sini ruas C sebelah kanan adalah B. 1, C-nya 1, jadi dihitungnya 1B. Penyetaraan atom C, jumlah C di ruas kiri sama dengan 1, sama dengan ruas kanan sama dengan B. Berarti B sama dengan 1. Satunya dari sini. Penyetaraan atom H, jumlah atom H di ruas kiri sama dengan 4. Ruas kiri H. Ini indeksnya ada 4, artinya H-nya berjumlah 4. Cari lagi H kanan. H kanan di sini ada CH2. 2 yang di sini dikalikan dengan C, jadinya 2C. Jadi persamaannya 2C sama dengan 4. C sama dengan 2. 2 hasil dari 4 dibagi 2. Ini ya, 2C sama dengan 4. C sama dengan 4 dibagi 2. Dengan B sama dengan 1 dari sini, C sama dengan 2 dari sini. Nah, persamaan reaksinya menjadi 1CH4 tambah AO2 menghasilkan 1CO2 tambah 2H2O. Jadi hasil yang kita cari tadi B, C, kita masukkan ke dalam persamaan reaksi. Jadi huruf yang kita tulis tadi digantikan dengan angka-angka yang sudah didapat. 1CH4 tambah A O2 menghasilkan 1CO2 tambah 2H2O. 1 ini hasilnya dari B. C-nya udah diketahui ya, 2, jadi tinggal pindahkan di sini. Nah, sekarang penyetaraan atom O. Jumlah atom O di ruas kiri, O ini ruas kiri sama dengan A. Di sininya ada 2, jadi 2 dikali A sama dengan 2A. O di sini 2 dikali 1. O di sini 2 dikali 1. Jadi jumlah atom O di ruas kiri 2A sama dengan di ruas kanan O-nya ada 2 kali, jadi harus dijumlah. Di sini 2, di sini juga 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti 2A sama dengan 4. 2A ini ya sama dengan totalnya 4 sama dengan 4. A-nya sama dengan 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dengan demikian persamaan setaranya adalah, jadi angka-angka yang udah kita dapat dari hasil perhitungan tadi kita masukkan ke koefisiennya. 1CH4 tambah 2O2, 2O2 asalnya dari sini. 1 menghasilkan 1CO2 tambah 2H2O. Nah, coba kita lihat apakah ini sudah setara. Kita hitung aja jumlah kiri dan jumlah kanannya harus sama. C di sini ada 1. Kiri 1, kanan 1, berarti udah setara. H di sini ada 4, 1 kali 4 ya. Di sini ada berapa? 2 kali 2, 4. Jadi H-nya udah sama tuh, kiri kanan. Itu artinya udah setara. O di kirinya ada 4. 2 kali 2, 4. O di kanannya ada 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Jadi jumlah kiri dan jumlah kanannya sama.
Kalau sudah sama semuanya, itu artinya apa? Persamaan reaksinya sudah setara. Nah, oke, hari ini kita cukup bahas tentang perhitungan jumlah atom dalam senyawa dan menyetarakan persamaan reaksi. Nah, sekarang kalian buka buku masing-masing dan kerjakan contoh soal halaman 56 untuk yang dipinjamkan buku untuk jurusan rekayasa, dan untuk kesehatan bisa kalian cari aja soal-soal yang ada di bab persamaan reaksi. Nah, kalian bahas soal-soalnya. Kalau sudah kalian hitung, kirimkan ke tugas Google Classroom. Ntar Ibu bikinkan filenya. Silakan untuk bertanya di forum Google Classroom. Kalau nggak ngerti, silakan ditanyakan di forum. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.